Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Ibu, terima kasih. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ibu di sini? Mungkin kaitan tentang hari ini saya terlambat masuk sekolah. Iya benar. Jadi kita selesaikan masalah ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu berupa keterlambatan sesuatu. Ya Bu, sebenarnya saya kenal aku. Jadi seminggu terakhir ini keluarga saya sedang berduka di saat aku ada keluarga saya. Kamu pasti masih ingat dengan keyakinan yang sudah dibuat. Situ Kalau kamu masih ingat, kira-kira kamu melakukan hal itu apakah sudah sesuai dengan kita? belum Bu. Kemudian keyakinan keras yang mana yang langgar atau kamu abaikan? Mungkin di keyakinan kelas yang disiplin dan kemandirian Bu. Oke, ternyata kamu menyadari hal itu. Lalu, apa kamu punya solusi untuk menyelesaikan masalah tentang diri kamu? Iya Bu, sudah punya solusi. Yang pertama, saya akan minta maaf karena melakukan saya. Lalu yang kedua, saya akan berusaha mengatur waktu agar saya bisa selalu ketahuan dan tidak terlambat lagi. Oke, Dan yang ketiga, saya akan memasang alarm supaya saya bisa berhenti lagi. baik. Terima kasih, Said. Ibu memberikan apresiasi baik untuk kamu atas sikap kamu, atas kerjanya kamu ke depan, sehingga kamu akan menemukan hal-hal yang lebih baik lagi, beraktivitas atau melakukan sesuatu. Dan karena sudah cukup, kamu boleh Baik Bu, terima kasih. Cut. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Said Bisma Rahayu dari kelas 12 IPA 3. Saya berasal dari SMA Negeri Bawates. Jadi hari ini saya terlambat masuk sekolah dan saya berdialog dengan guru. Setelah saya berdialog dengan guru, perasaan saya lebih senang dan lega karena di situ saya juga mendapatkan solusi. Solusinya berupa yang pertama, saya harus memanajemen waktu dengan baik. Lalu yang kedua, saya harus memasang alarm agar bisa bangun lebih pagi secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Action. Selamat pagi Bu Sukamira. Selamat pagi, Mesya. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Kamu masuk panitia kegiatan HUT sekolah ya? Ya Bu, saya termasuk di kamu. Baik. Mesya, saya mendapat laporan dari koordinator kegiatan bahwa kamu tidak membantu melakukan persiapan kegiatan HUT. Saya tahu tiap orang pasti melakukan kesalahan, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ibu juga ngerti ini pasti kamu punya alasan tertentu sehingga kamu tidak melakukan atau tidak membantu kebebasan kamu yang diberikan untuk persiapan hal seperti ini. Mau saya juga berpengalaman di kegiatan sebagai manusia. Saya terus melakukan Kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita?
Kalau kamu masih ingat, kira-kira kamu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kerasnya? Aku jawab. Kalau kamu tahu, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah kamu ini? Yang pertama saya akan minta maaf kepada teman-teman panitia. Lalu yang kedua saya akan berusaha aktif bertanya apa yang tidak terbantu. Lalu selanjutnya yang terakhir saya akan berusaha mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, baik. Itu sangat senang atas keputusanmu yang akan melakukan sesuatu perubahan yang lebih baik dengan berkoordinasi dengan tim sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Untuk hal ini sepertinya sudah selesai. Silakan kamu bisa kembali ke kelas. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Bu. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Ryan Aramiza dari kelas 11 IPA 3 dari SMA Negeri 2 Wates. Hari ini saya melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan tugas mereka dengan baik. Setelah saya berdialog dengan guru, saya merasa lega dan senang karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Solusi yang pertama yaitu saya akan minta maaf kepada teman-teman panitia yang lain. Lalu yang kedua, saya akan berkomunikasi lebih baik lagi dengan teman-teman SDIK. Lalu yang ketiga, saya akan bekerja dengan lebih baik dan bersungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih sekali dan bersyukur karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bertemu di sini dan kita akan sharing bersama. Saya akan menyajikan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia semuanya semangat dan sehingga kita semua bisa hadir di sini, diberi kesehatan, diberikan kelonggaran hati sehingga kita bisa nanti harapannya bisa sharing bersama, bisa menerima apa yang saya sampaikan nanti sebagai tugas aksi nyata dari calon pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan tayangkan beberapa slide agar Bapak Ibu nantinya mengerti tentang ya kita bareng-bareng untuk belajar bersama sehingga nanti efeknya bisa merubah ataupun menjadikan mindset kita menjadi lebih baik lagi sebagai guru di sekolah kita ini. Ya, jadi sudah saya sampaikan salam dan bahagia. Modul ini termasuk modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini untuk membangun budaya positif di sekolah itu diperlukan kondisi situasi yang aman, nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, menciptakan secara merdeka
mandiri dan Dalipun sumene kaping kalih. budaya positif It's itu time to have meliputi second grade. harus adanya lingkungan positif, situasi aman, dan situasi yang nyaman. Untuk sekolah kita saya kira sudah menuju ke arah sana. Nah, budaya positif untuk mewujudkan budaya positif di kelas, guru dapat mengambil peran dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid, kemudian dalam rangka mewujudkan dan mencapai visi dan tujuan bersama. Nah, dan memaksimalkan motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, selain itu, guru menerapkan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Untuk itu, guru perlu untuk memilih posisi kontrol sebagai manajer dalam mengontrol perilaku murid, sehingga murid tidak merasa malu dan merasa dihakimi. Nah, di sini budaya positif itu meliputi satu, perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat memotivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas hari ini. Meskipun banyak, tapi mohon untuk bersabar dan untuk menyelesaikan. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma belajar baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini disiplin positif. Ya, disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dari nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Berikutnya, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, hukuman maupun ujian. Nah, ini manfaatnya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia itu meliputi yang pertama untuk bisa bertahan hidup, kemudian yang kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Ini harus dialami atau siswa itu semua harus punya kelima kebutuhan dasar ini agar siswa bisa mencapai taraf yang lebih baik, taraf yang prima, sehingga siswa bisa belajar dengan maksimal atau bisa setinggi-tingginya untuk mencapai prestasi. Nah, posisi kontrol sekarang. Posisi kontrol itu bahwa guru itu bisa sebagai apa saja di sini. Nah, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai teman, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi kita guru itu bagi anak-anak atau bagi siswa itu bisa menjadi apa saja seperti apa yang tertulis. Jadi ada 5 macam. Nanti peran guru itu nanti akan
seperti apa yang dibutuhkan murid nantinya. Sekarang ke arah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sama ya. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kesepakatan keyakinan kelas itu diwujudkan atau dibentuk karena ada kesepakatan antara guru dan murid pada awal pembelajaran atau pada awal semester biasanya kalau masuk. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, seperti misalnya harus datang pada sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar atau tidak boleh ribut atau yang lain kesepakatan apa yang nanti dibuat antara guru dan murid di dalam kelas itu. Saya kira sudah ya di sini ya Bapak Ibu. Sudah sudah ada seperti keyakinan kelas yang dimaksud dari materi ini. Hanya saja mungkin Bapak Ibu baru ngeh atau baru nyadar kalau ternyata SMA 2 ya sudah memperlakukan seperti ini. Berikutnya konsep disiplin dengan identitas ganda. Nah, di sini ada hukuman, ada penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, keduanya ini ternyata tidak baik kalau kita melaksanakannya untuk siswa. Karena apa? Karena kalau siswa diberi hukuman itu ternyata bisa bikin sakit hati atau menyakitkan bagi siswa. Jika guru memberi hukuman maka siswa jadi tidak nyaman. Siswa kemudian ada yang mungkin takut dengan gurunya yang memberi hukuman itu. Kemudian merasa dipaksa. Lalu murid itu menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena salah, dia takut karena dihukum, maka dia menyembunyikan kesalahannya tadi. Misalnya menghilangkan atau sesuatu dari yang dipinjam, tapi dia tidak jujur atau dia pokoknya kesalahannya itu ditutup sehingga seperti tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, sehingga tidak akan mendapatkan hukuman. Kemudian murid jadi rendah diri. Beda ya Bu sama rendah hati? Ya, beda. Jadi rendah diri, jadi minder. Jadi ada sesuatu yang takut, khawatir, dan sebagainya, sehingga jangan sampai nanti guru itu memberi hukuman. Kalau hadiah atau penghargaan bagaimana Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, penghargaan yang diberikan untuk siswa yang berprestasi ataupun yang mengerjakan PR misalnya atau ulangannya mendapatkan nilai terbaik misalnya, itu kalau diberi penghargaan itu ternyata tidak bagus. Penghargaannya misalnya berupa apa? Uang atau berupa barang atau berupa materi, ya, itu tidak bagus. Yang baik bagaimana Bapak Ibu? Yang baik hanya kita beri motivasi, kita berikan jempol, kita berikan motivasi karena
raihan prestasi yang baik itu karena dari pemikiran kita, pikiran kita, kekuatan otak kita berpikir, dan yang memberikan otak kita berpikir bagus, lancar, jadi pandai itu siapa? Ya, kita kuatkan dengan kata-kata atau dengan nasihat seperti itu, sehingga siswa yang punya prestasi yang bagus, yang baik, itu nantinya tidak mengharapkan, wah aku mau belajar karena nanti kalau nilaiku baik akan didapat penghargaan, dapat hadiah. Nah, itu ternyata penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Biasanya yang juara nilainya bagus itu kan selisihnya sedikit ya. Nah, itu bisa merusak hubungan mereka. Wah, aku kesaing. Wah, aku jangan sampai kalah dengan dia. Mungkin dengan cara-cara tertentu sehingga hubungan antar temannya jadi renggang karena persaingan tadi. Bisa jadi mematikan kreativitas. Ini bagi siapa Bapak Ibu? Bagi siswa yang misalnya sudah merasa bisa menjawab tapi kalah cekatan dengan siswa yang lain, maka sudah merasa, wah pasti kalah dengan temanku yang lain. Nah, itu akhirnya kreativitasnya terputus atau bahkan bisa dikatakan mematikan kreativitas tadi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, dengan adanya ranking itu ternyata siswa yang terhakimi itu yang rankingnya di bawah. Makanya di sekarang ini rapot kita itu tidak di ranking. Tapi kalau ada yang membutuhkan ranking, berarti harus menghubungi secara pribadi dari wali kelas, sehingga perrankingan itu tidak diekspos, tidak semua anak, tidak semua siswa mengetahui. Kemudian merampas hak harga diri, merampas hak menghargai diri, itu termasuk juga merampas hak orang lain. Karena apa? Karena yang mestinya penghargaan itu merata, tetapi tidak didapatkan oleh semua orang, semua siswa. Jadi anak-anak tertentu saja yang selalu mendapatkan hadiah, penghargaan, dan anak-anak yang lain, nah inilah yang akhirnya merasa haknya terampas. Jadi sudah kalah dengan anak yang itu saja yang dapat penghargaan. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses, identitas sukses. Nah, ini termasuk suatu semacam kesepakatan juga, hasil dari kesepakatan juga. Dan semuanya dilakukan dengan kesadaran diri. Anak atau siswa menyadari akan kesalahannya, sehingga kalau ada kesalahan dari siswa, maka siswa akan melakukan sanksinya itu atau hukumannya itu dengan penuh kesadaran diri, dengan senang, dengan ikhlas dan lain-lain. Pokoknya tidak merasa dipaksa. Ini disebut dengan konsekuensi. Ya. Misalnya konsekuensi karena datang terlambat, kalau pas olahraga, ya, kalau terlambat ya larinya ditambah atau 2 kali. Kalau yang lain 1 kali, tapi
hukuman, tetapi anak melakukan karena ada kesepakatan di awal pembelajaran dulu ya, pas awal semester dulu. Nah, seperti itu, maka ada penguatan jangka pendek, ada perlu monitoring berkelanjutan, stimulus responnya, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, nah, dengan adanya restitusi itu guru tidak menghakimi, tidak menuduh, tidak menyalahkan. Akan tetapi siswa itu menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana cara siswa itu sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian siswa itu memecahkan permasalahannya sendiri itu dengan pemikiran dia. Jadi guru hanya sekedar membantu dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan ke arah siswa agar membantu menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya atau kesalahan yang dilakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol. Nah, teori kontrolnya guru bisa sebagai teman, bisa sebagai manajer kalau sesuai kebutuhannya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini pengertiannya ya Bapak Ibu, kalau restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusinya. Nah, ini segitiga restitusi yang menjadi materinya itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3, yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian berikutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang ini menstabilkan identitas. Kalau di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Itu manfaatnya, maksudnya dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalau siswa berbuat sesuatu yang salah, maka siswa itu akan menyadari kesalahannya dan guru akan
mendampingi untuk bagaimana supaya siswa itu bisa berperilaku yang lebih baik lagi dan bisa memperbaiki perilakunya dengan solusi yang dia pikirkan sendiri. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru perannya untuk meyakinkan kepada murid supaya bisa mengatasi permasalahannya atau memperbaiki perilakunya, sehingga dengan didampingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan, maka siswa mantap untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya akan memberikan ice breaking sebentar. Apa ya kira-kira? Bapak Ibu, mari sejenak kita bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Nanti belum ada apa? Instruksinya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk lagi. Semangat. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Saya ada satu lagi ice breaking. Ada istilah jeng, ada. Kalau di sini kol. Jengkol. Ya. Kalau saya bilang jeng di sini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan mau kanan apa kiri? Kanan. Jengkol. Berarti saya gini aja ya, jengkol. Ya. Jadi Bapak Ibu kanan, saya kiri. Kalau kol, Bapak Ibu kiri. Bapak Ibu kiri, saya kanan. Oke, saya kasih instruksi supaya nanti bisa ini ngetes kefokusan Bapak Ibu. Yuk, mulai 1, 2, 3. Jeng, kol, jeng, kol, jeng, kol, Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi untuk meneruskan materi yang akan saya paparkan ini. Ini sepertinya saya harus menayangkan video, tapi videonya kasus di sekolah ini yang kemarin sudah saya lakukan penanganannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama kasusnya itu, ini saya mau buka video, tapi videonya lewat mana ya? Ini di bawah. Di escape kok. Di escape ya. Nah, ini terus saya mau buka kasusnya. Sakit. Bukan yang ini, tapi saya lewat ini.
praktek restitusi. Ini saya Pakai itu aja di bawah speakernya. Speaker lengkap. Ini saya lupa nggak bawa itu. Speaker. ya nyum ada suaranya. Intinya Bapak Ibu itu menanyakan kenapa kok Said itu terlambat, karena kasusnya tadi terlambat ya. Menanyakan kenapa kok Said itu terlambat, terus ditanyakan kenapa, kemudian itu salah apa enggak, sudah menyalahi keyakinan kelas di kelasnya apa belum. Terus kalau melanggar keyakinan kelas yang mana itu dia ngomong sendiri, kemudian dia menyadari kalau dia salah, kemudian dia akan mengungkapkan bagaimana cara mengatasinya supaya kesalahannya itu bisa dieliminir atau dihilangkan, kemudian bisa berbuat yang lebih baik lagi. Ini kasus dari Musaid. Nah, dia terlambat itu karena tidak ada yang membangunkan, karena orang tuanya itu keluar kota, pergi semua, sehingga Said itu hanya sendiri. Nah, terus tiap pagi itu biasanya dibangunkan oleh ibunya. Nah, karena tidak ada yang membangunkan, kemudian dia terlambat masuk sekolahnya. Nah, dengan ini dia terus bisa bagaimana mengatasinya supaya dia tidak terlambat besok pagi. Nah, dia terus mengungkapkan dia akan mengatur waktu yang lebih baik lagi atau manajemen waktu. Kemudian yang kedua, dia akan masang alarm biar bisa bangun pagi tanpa bantuan digugah atau dibangunkan orang tuanya, tapi dia dengan adanya alarm. Nah, seperti itu kasusnya. Kemudian ada kasus yang satu lagi. Ini kasus yang kedua yang sudah kemarin saya bikin videonya di perpus. Ya, semua dirancang ya, karena kalau beneran mengatasi kasus malah nggak di video. Nah, ini karena mau dipakai untuk acara, jadi direncana bikin skenarionya, kemudian mengajak anak untuk menjadi pelaku dan mendampingi saya. Ini kasusnya Mesya itu sebagai panitia HUT, sebagai seksi perlengkapan atau perkap, tapi dia itu tidak bekerja dengan baik. Nah, saya dapat ngatasi tahu masalahnya ini karena di ceritanya itu dilapori koordinatornya, koordinator panitia HUT. Nah, karena sudah dilapori ya, terus anaknya saya panggil, kemudian di situ dia menyampaikan kalau dia memang salah, tidak bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas tanggung jawab yang dia lakukan. Kemudian alasannya karena dia baru pertama kali masuk di kepanitiaan itu atau sebagai panitia, sehingga dia masih bingung, dia masih takut dan mau tanya, takut dengan yang lain. Mau tanya ketugasannya apa itu, dia
takut dan tidak jadi tanya gitu. Kemudian karena alasannya seperti itu, kemudian dipanggil, kemudian dia sadar kalau salah, kalau sudah menyalahi kesepakatan di kelas karena dia tidak tanggung jawab, dia meninggalkan tugas, akhirnya dia mengatasinya dengan akan minta maaf dengan teman-temannya sesama panitia. Kemudian akan memperbaiki diri untuk kalau misalnya jadi panitia nanti akan bekerja dengan baik. Seperti itu. Lanjut dengan ini komentarnya, karena perlu adanya semacam kayak siswa itu merasa senang, merasa terbuka, merasa permasalahannya itu tadi, kesalahannya itu tadi bisa teratasi dengan baik dengan adanya penanganan kasus yang dilakukan oleh guru tadi. Jadi dia senang, dia merasa oh ternyata tidak disalahke, meskipun dia berbuat salah tapi tidak disalahkan dan bisa mencari solusinya. Begitu. Ini yang Said, kemudian yang Nesya. Ini juga sama, ternyata dia akhirnya siswa itu kalau sudah diberikan permasalahannya diselesaikan dengan segitiga restitusi tadi, siswa itu jadi seneng, merasa diuangke, merasa bisa berbuat baik dari kesalahan yang dibuat. Jadi guru tidak memojokkan, tidak menghakimi, dan dia berperan sebagai teman maupun sebagai manajer. Sudah selesai ini. Terus kita lanjutkan dari kasus-kasusnya ini. Nah, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai, mungkin ini berapa menit ya tadi kita di sini? Ini udah 40 menit, Bu. Oh ya, berarti sudah memenuhi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa sharing, bisa menerima sosialisasi ini. Saya ucapkan terima kasih, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu ataupun mungkin sekedar sharing atau pernah ada kasus ataupun bagaimana sharing mengatasi kesulitan atau permasalahan dari murid-murid kita, bisa saya berikan waktu. Mungkin ada yang mau menyampaikan ya, atau bisa berupa saran atau masukan buat saya, nanti biar saya juga lebih baik lagi untuk kedepannya. Monggo Bu Wani. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Supartina yang telah memberikan terutama bagi saya penambahan pemahaman kepada diri saya. Ternyata apa yang sudah disampaikan Bu Partina mengenai segitiga restitusi ini memang sebelumnya belum saya pahami. Kemudian pada saat ini saya sudah mengerti
dan saya berterima kasih mendapatkan ilmu baru bagi saya, dan semoga nanti saya juga bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk bagaimana ketika saya di kelas ataupun di sekolah menyelesaikan suatu persoalan tanpa menghukum siswa, tapi menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih sekali, hanya itu Bu, terima kasih. Baik Ibu Wandi, terima kasih sekali. Berarti keberadaan saya di sini ada manfaatnya yang positif buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semua. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan akhiri kegiatan pada siang hari ini. Langsung saja ya, mari Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dan mau mendengarkan suara saya yang mungkin bikin nggak nyaman karena cempreng dan menyebalkan. Sehingga saya berterima kasih, saya ucapkan puji syukur Bapak Ibu bisa membantu saya bisa berada di sini, dan apabila ada banyak kesalahan ataupun kekurangan dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah berada di sini sudah lama, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita baca hamdalah saja bersama-sama. Alhamdulillah.